kitab Al-Ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Hadis sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 25 yang baru saja kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing. Amin. Sehingga wahyu yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Dan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang hamilul Quran ahlullah. Jadi orang-orang yang direksa, dijaga, diramut, diurusi dening Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 1 surat Ar-Rahman. Suratul Rahman makiyatun au ila yas'aluhu man fis samawati wal ardi al ayata pamadaniyatun wa yasisitu au samanun wa sabuna ayatan. Surat yang sedang kita baca, kita kaji adalah surat Ar-Rahman namanya. Ar-Rahman maknanya Maha Pengasih. Makiyatun termasuk golongan surat makiyah. Au illa yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Kecuali ayat yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Al ayata ayat pamadaniyatun ya. Itu ayatnya namanya ayat madaniyah. Wahia situ au samanun wasabuna ayatan. Jumlah ayatnya surat Ar-Rahman itu ada 6 atau 78 ayat. 78 ayat jumlahnya. Ayat pertama, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allama Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini 4 ayat disambung karena ada tanda lam alif di wasol aja ya, nyambung. Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengasih, artinya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ismun min asma'il lahil husna. Ar-Rahman itu salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman. Nah, itu jadi Ar-Rahman itu termasuk asma Allah. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih. Ar-Rahman. Alama, dia telah mengajarkan. Mengajarkan kepada siapa? Man syaa, kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Allah Zat yang Maha Pengasih, Allah Zat yang Maha Rahman, dia mengajarkan kepada siapa saja. Yang diajarkan apa oleh Allah? Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Khususon ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jelas Allah yang Maha Rahman. Karena kasih sayangnya Allah pun mengajarkan Al-Qur'an.
Ini patut kita syukuri. Dengan Al-Quran kita bisa mengerti tentang iman, mengerti tentang Islam, ngerti mana yang halal, ngerti mana yang haram, ngerti mana yang hak, ngerti mana yang batil. Bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu dengan Al-Quran. Harus kita syukuri. Ya. Khalaqal insan, dan Allah zat yang maha rahman, maha pengasih itu, khalaqo, dia juga telah menciptakan al-insana, manusia. Nah, jadi pertama kita bersyukur karena Allah mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Yang kedua kita juga bersyukur bahwa Allah telah menciptakan kita sebagai manusia. Kalau nggak diciptakan ya nggak bakal ngerti nikmat, nggak bisa menikmati apa yang ada. Karena diciptakan jadi bisa makan apa yang ada, ya iso rabi, ya iso itulah macam-macam. Kecuali yang belum bisa rabi, karena diciptakan. Kalau nggak diciptakan ya nggak bisa. Makanya dijelaskan khalaqal insana, ail jinsa, yakni jenis manusia. Insan itu. Karena di samping jenis manusia Allah juga menciptakan jenis lain. Ada jin dan binatang. Alamahul bayan, alamahu, Allah juga mengajarkan al-bayan, ayat lutqa, mengajarkan manusia untuk bisa berbicara dengan jelas. Bayan itu jelas, terang. Allah mengajarkan manusia supaya manusia pandai berbicara, sehingga manusia itu dengan bicara orang bisa mendapatkan penjelasan. Makanya disebut al-bayan, jelas, terang. Jelas ya. Nah, karena saya bisa berbicara, Allah yang ngajarin saya bicara, sehingga pembicaraan saya bisa didengar dengan jelas. Ini namanya bayan, al-bayan. Alamahul bayan, dan Allah mengajarkan manusia itu dengan al-bayan, bisa memberikan penjelasan, dan Allah ajarkan pandai berbicara. Makanya disebut khayawanun natik. Kita termasuk hewan yang pandai berbicara. Karena ada hewan yang tidak pandai berbicara. Contohnya wedhus. Di kebu. Oh, nek ora wedhus ngomong. Lho, itu ora turu. Yes. Nggih, piye yo. Mbek itu kan ngomong. Mbek. Ben jelas paham apa ora? Nggih, berarti paham. Nah, itu ya, alhamdulillah. Jadi kita syukur Allah ajarkan kita Al-Quran. Dengan Al-Quran kita dapat ngerti macam-macam. Belum ilmu-ilmu yang lain. Dan yang kedua kita bersyukur Allah masih menciptakan kita sebagai manusia. Yang ketiga Allah mengajarkan kita menjadi makhluk namanya manusia yang diajari berbicara. Dengan berbicara itu bisa saling memahami, saling bisa menerangkan, menjelaskan, ada bayan. Nah, makanya kalau ada masalah jadi tabayun itu cari penjelasan. Jangan percaya dulu. Orang ngomong gini dulu, cari penjelasan dulu, coba. Namanya tabayun dulu lah. Ojo nuruti nanti terprovokasi. Yang suka ribut kan karena nggak tabayun dulu. Ya. Dari medsos lo langsung panas. Datang dulu, klarifikasi tenang apa orang kan gitu ya. Nyatanya piye? Itu namanya kata asal dari bayan. Jelas ya? Bayan.